Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang cybercrime. Tugas dari makalah komputer dan masyarakat. Kami beranggotakan 5 anggota yang bernama 1. Fauzul Azmi, 2. Dede Nasurin, 3. Dandi Suhandi, 4. Prasetyo Juliandra, dan 5. Rizky Ardiansyah. Oke, langsung saja ke materi pembahasan. 1. Apa itu cybercrime? 2. Jenis-jenis cybercrime. 3. Cara mencegah dan menanggulanginya. 4. Kasus terbesar yang pernah terjadi pada dunia cybercrime. Dan kelima, Undang-Undang ITE. Apa itu cybercrime? Cybercrime adalah istilah yang mengacu pada aktivitas kejahatan dengan komputer atau alat, sasaran, atau tempat terjadinya kejahatan dan jaringan komputer, jaringan internet sebagai medianya. Ada beberapa yang mengatakan ataupun beberapa pakar di sini seperti Parker. Menurut Parker, cybercrime adalah suatu tindakan atau kejadian yang berkaitan dengan teknologi komputer di mana seorang mendapatkan keuntungan dengan merugikan pihak lain. Jadi sama aja seperti kejahatan. Jadi ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan, seperti itu. Jenis-jenis cybercrime ada hacking, cyber sabotage and extortion, 3 cracking, 4 dan cutting. Hacking. Di sini hacking adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki, menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Jadi di sini adalah seperti memasuki sebuah jaringan atau memasuki sebuah komputer tanpa meminta izin dari pemiliknya. Nah, di sini aktivitas ini disebut hacking, seperti itu. Cyber sabotage and extortion. Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, kerusakan, atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Jadi, di cyber sabotage ini, kejahatannya itu memasuki jaringan internet tersebut. Jadi, melakukan sabotase, perusakan, pengambilan data, dan lain-lainnya. Cracking. Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak sistem keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu mereka mendapatkan akses. Jadi di sini cracking adalah merusak dari sistem atau keamanan komputer tersebut. Jadi biasanya setelah sistem keamanan sudah ditembus, maka dia akan merusak sistem komputer tersebut dan melakukan pencurian data, seperti itu. Dan carding. Carding adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut, baik material maupun non material. Nah, di sini ya bisa dibilang secara kejahatan banget ya. Carding ini menggunakan kartu kredit orang lain. Jadi untuk teman-teman yang menggunakan m-banking, kartu kredit untuk dijaga informasinya agar tidak digunakan oleh pihak lain, seperti itu. Soalnya sudah banyak sekali kejadian-kejadian yang ya bisa dibilang merugikan orang lain, seperti itu. Nah, di sini saya akan memberitahu tips dan cara mencegah dan menanggulangi cybercrime. 1. Lindungi gadget dan perangkat komputer yang digunakan. Yang kedua, jangan menggunakan software bajakan. Yang ketiga, pasang perangkat lunak keamanan yang up to date. Yang keempat, selalu memiliki sikap waspada. Yang kelima, backup data secara rutin. Yang keenam, jangan sembarangan membagikan info pribadi. Nah, di sini ada beberapa poin. Poin yang kedua yang sering kita gunakan untuk sebuah PC. Sekarang jangan gunakan lagi ya, karena untuk software bajakan tersebut biasanya sudah diisi malware, virus, atau lain-lainnya sehingga dapat merusak sistem keamanan komputer. Nah, backup data secara rutin. Data-data yang untuk penting lebih baik kita backup datanya. Jadi jika ada kerusakan, kehilangan, kita masih memiliki data tersebut. Selalu memiliki sikap waspada. Waspada bukan harus waspada ya. Dan yang keenam, jangan membagikan info pribadi. Info pribadi ini jangan sampai diketahui orang-orang banyak ataupun orang lain, karena info pribadi ini bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan kasus terbesar. Kasus terbesar yang pernah terjadi dalam dunia cybercrime. 1. Ada WannaCry.
WannaCry ini merupakan serangan cyber yang menginfeksi komputer lalu mengenkripsi file pada hard drive PC. Hal tersebut menjadikan pengguna komputer tidak dapat melakukan akses pada data yang terdapat pada PC dan harus memberikan bayaran untuk mendapatkan deskripsi tersebut. Yang kedua yaitu ada Yahoo. Peretasan besar sistem email Yahoo ini terjadi pada Agustus 2003. Jadi ada 3 miliar email Yahoo yang bocor dan informasi pribadi pengguna Yahoo itu bocor ke orang-orang seperti itu. Jadi baik nomor telepon, info pribadi, tanggal lahir dan lain-lain. Hanya sekedar informasi, Indonesia penghasil serangan cyber terbesar. Indonesia merupakan negara teratas yang menjadi pelaku serangan cyber terbesar di dunia. Bahkan sudah diakui oleh China dan Amerika Serikat. Berdasarkan hasil hitungan oleh Akamai situs analis cyber dunia, Indonesia menguasai hingga 38% serangan cyber yang dilakukan oleh 175 negara dan berhasil mengalahkan China yang hanya 34% dan Amerika Serikat 6,9%. Ya mungkin secara logikanya ya kemungkinan besar ya negara-negara lain ya mungkin banyak yang menggunakan IP Indonesia seperti itu. Terus juga tapi jangan anggap remeh warga Indonesia ya, warga plus 62 itu sangat pintar-pintar. Warga plus 62 itu sangat ingin tahu itu sangat besar seperti itu. Jadi ya bisa dibilang kemungkinan besar iya. Nah, iya mungkin warga Indonesia ini sudah banyak belajar seperti dari Google, YouTube, karena akses pembelajaran sekarang itu sudah banyak sekali, tidak hanya dari buku saja seperti itu. Nah, di sini saya akan memberitahu sanksi hukum pidana Undang-Undang ITE terkait aktivitas hacking. Yang pertama ada phishing. Pasal 27 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Ancaman pidana pasal 451 KUHP, pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Diatur pula dalam KUHP pasal 282 mengenai kejahatan terhadap keasusilaan. Selanjutnya, pasal 29 Undang-Undang ITE tahun 2008. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi, ancaman pidana pasal 45 setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi kita jangan semena-mena dalam menggunakan teknologi. Alangkah baiknya jikalau kita mempunyai ilmu yang lebih dalam aktivitas IT, lebih baik kita pergunakannya dengan secara bijak, secara benar. Seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin ini pemaparan materi dari kelompok kita. Apabila ada kekurangan dimohon maafkan. Semoga bermanfaat untuk orang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.